Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara saya hidup tenang walaupun tidak bayar tagihan pinjaman online. Nah, video ini saya buat teman-teman yang sekarang pusing bayar tagihan karena nggak punya uang sepeser pun. Nah, sebelum ke pembahasannya, kita sama-sama berdoa dulu agar kita terhindar dari dosa riba, agar kita diberi pertolongan Allah untuk bisa membayar tagihan pinjaman online. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini ada 4 poin penting yang harus teman-teman pahami jika teman-teman ingin hidup tenang walaupun tidak bayar pinjaman online. Ini harus teman-teman lakukan, praktekkan agar hidup teman-teman bisa tenang. Nah, yang pertama, jika teman-teman sudah mentok nggak bisa bayar, nggak punya uang sepeser pun untuk bayar pinjaman online, teman-teman galbay saja atau gagal bayarkan saja. Ini adalah solusi terakhir karena tidak ada solusi lain. Teman-teman gagal bayarkan saja, tidak usah bayar pinjaman online saja. Dan teman-teman wajib untuk uninstall aplikasinya. Itu berfungsi agar pikiran teman-teman tidak fokus ke pinjaman online itu, tidak ngecek bunga dan dendanya setiap hari, tidak merasa terbebani dengan aplikasinya karena aplikasinya tidak ada di handphone teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus mencopot kartu SIM yang berhubungan dengan pinjaman online. Ini sangat penting sekali ya teman, karena SIM ini menjadi kunci dari debt collector untuk menagih. Jalan bagi customer service untuk menelpon teman-teman, meneror teman-teman, suruh bayar pinjaman online. Copot kartunya dan juga nomor WA-nya juga harus dinonaktifkan. Ini sangat penting sekali. Teman-teman harus ganti nomor HP, ganti nomor WA. Ini fungsinya agar hidup teman-teman bisa lebih tenang, agar tidak diganggu customer service ataupun debt collector. Nah, khusus untuk debt collector, setahu saya debt collector yang penyebarannya di seluruh Indonesia itu cuma ada 2 ya teman. Yang pertama Kredivo, yang kedua Akulaku. Itu adalah 2 pinjaman online yang debt collectornya tersebar di seluruh Indonesia. Nah, selain dari itu, debt collectornya cuma ada di Jabodetabek, misalnya Uku, Astra Pay, atau Easy Cash, atau ada Kami, atau Shopee Paylater. Itu menurut saya cuma ada di Jabodetabek, dan selain itu tidak ada debt collector yang akan menagih teman-teman. Jadi teman-teman lihat domisili teman-teman dulu. Misalnya teman-teman domisili di Papua atau di Planet Mars, itu nggak akan ditagih debt collector. Jadi teman-teman bisa tenang hidupnya. Tapi jika teman-teman ada pinjaman online domisilinya di sekitar Jabodetabek, teman-teman harus siapkan mental untuk menghadapi debt collector, karena kemungkinan ditagihnya akan lebih besar ya teman. Jadi teman-teman harus waspada, teman-teman harus pahami cara menanggapi debt collector bagaimana jika umpamanya debt collector datang ke rumah. Nah, pertama teman-teman harus tanyakan dulu surat perintahnya, surat kuasa, SP3, dan surat sertifikasi pinjaman online itu harus teman-teman tanyakan jika memang debt collector sudah datang ke rumah teman-teman. Teman-teman harus pahami ini. Teman-teman harus punya mental kuat, teman-teman harus punya kekuatan untuk bernegosiasi dengan debt collector jika memang debt collector sudah datang ke rumah. Dan menurut peraturan OJK terbaru, debt collector tidak boleh menagih di atas jam 8 malam. Jadi teman-teman kalau ingin menghindari debt collector, datang ke rumahnya jam 8 malam lebih, misalnya jam 9, jam 10, yaitu dipastikan debt collector tidak akan menagih teman-teman, karena itu di luar jam kerja debt collector. Itu ada peraturan terbaru dari OJK, saya sudah buatkan videonya ya, teman-teman bisa klik saja link di atas, langsung masuk ke video 6 peraturan terbaru dari OJK yang mengatur tentang ini, mulai aktif Januari 2024. Jadi teman-teman harus lihat agar teman-teman paham tentang aturan-aturan OJK terbaru. Dan juga teman-teman wajib untuk kalau sudah itu teman-teman harus berikhtiar, harus punya kekuatan, punya usaha untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Teman-teman harus punya atau cari income lebih banyak dari ini. Teman-teman harus kembangkan diri. Teman-teman misalnya kerja di pabrik jam 8 sampai jam 5, teman-teman pulang itu harus berbuat sesuatu untuk menambah income. Nah, ini bertujuan agar teman-teman dapat income lebih untuk bisa memenuhi kebutuhan teman-teman. Nah, misalnya dari konten kreator seperti saya, atau berdagang di pinggir jalan, atau yang lainnya, ada banyak sekali cara-cara agar bisa menambah income. Nah, kalau sudah income-nya bertambah, teman-teman wajib untuk memenuhi kebutuhan primer teman-teman terlebih dahulu, misalnya makan, tempat tinggal, pakaian, atau yang lainnya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, baru teman-teman
step selanjutnya membayar tagihan atau yang lainnya. Itu bisa teman-teman lakukan, dan jangan lupa teman-teman banyak-banyak bersedekah dan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari jual riba, dijauhkan dari jerat pinjaman online. Nah, itu adalah solusi saya agar saya hidup tenang walaupun tidak bayar tagihan. Ini khusus yang mentok nggak punya uang ya teman. Jadi jika teman ada uang ya bayar saja. Nah, itu saja dari saya. Jika teman ada curhatan lain atau ada keluar lain seputar pinjaman online, bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.